ada apa? Cuma teman kalian menjustice, tapi tidak bisa mengurai, ya, cuma bisa menjustice. Ini bukan diskusi. Buang rasa itu di dalam hati. Jadi begini, kita ini kan sedang mengurai dari kata ars itu apa. Kalau itu bukan makhluk. Sekarang air itu di Quran, bagaimana Allah menjadikan air itu, menciptakan air bagaimana? Kalau Allah menjadikan segala sesuatu dari air, ya. Tapi kalau Allah menciptakan air, sebutkan dalilnya kalau ada. Saya kemarin pesan sama Bang Ain, sudah ketemu apa belum? Cari bagaimana Allah menciptakan. Enggak ada ayatnya. Bagaimana caranya? Tapi kalau ruh ada, Quran ada caranya. Ya, caranya Allah menciptakan segala sesuatu itu ada, walaupun hanya berbentuk nafas. Ya, walaupun berbentuk nafas. Karena segala sesuatu yang sudah keluar dari Allah tidak bisa disebut sifat ma'ani. Harus disebut sifat ma'nawiyah. Apapun yang keluar dari Allah. Yang disebut kadim adalah yang ma'ani atau yang uluhiyah. Yang berada pada Allah. Kalam ada pada Allah. Ketika keluar bukan kalam, namanya mutakalim. Ini harus dipahami. Nanti kita bahas kalau mau bahas ilmu itu, ya. Apa itu sulhi qadim, tanjih hadis, nanti kadang-kadang kita bahas semua. Saya sedang membahas tanjih hadis, membahas ma'nawiyah, membahas rububiyah, membahas alam, bukti daripada ilmu, membahas mutakalim, bukti daripada kalam. Bukan membahas kalam. Kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam. Saya bukan bahas itu. Karena itu saya nggak mampu membahas. Tapi saya membahas maknawiyahnya dari kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam. Maknawiyahnya. Ya. Maka apa yang ditanjihi oleh Allah, ditanjihi hadiskan. Yang dinyatakan baik dengan firmannya maupun dengan perbuatannya, afalnya, itu saya bahas. Karena itu tanjihi hadis. Itu ya. Jadi saya sedang membahas tentang ars. Kenapa saya bahas? Karena itu sudah ditanjih hadiskan, sudah dilisankan kalau bahasa manusia, sudah difirmankan, dinyatakan. Berarti dia bukan Tuhan, ya kan? Siapa yang mau bertuhan kepada Allah? Allah dalam arti kata nama, bukan. itu batas pengetahuan, namanya ilmu dikeluarkan, itu namanya aliman, ya. Nantilah itu bahas lebih dalam lagi nanti. Baik. Sekarang saya sedang membahas ars itu. Kenapa saya katakan makhluk? Dalilnya jelas. Sesuatu yang mempunyai Tuhan, ada yang memiliki, dia adalah makhluk. Ciptaan. Ya. Kalau bicara bagaimana cara menciptakan air, saya cari belum dapat, nggak tahu kalau kebodohan saya. Cara menciptakan air yang sesuai dalil. Ya. Tapi kalau air dijadikan menjadi makhluk hidup atau menjadikan makhluk hidup dari air, ada. Itu kalau mau cari dalil. Saya juga lagi bingung bagaimana Allah menciptakan air. Silakan bagaimana cara Allah menciptakan alma atau ma. Silakan cari. Enggak usah alma, air itu saja. Bagaimana Allah menciptakannya yang sesuai dalil. Makanya kita kaji. Itulah. Kita kaji. Inilah guna telaah. Bukan menjadikan kepastian, tapi paling tidak menambah wawasan. Jangan mencuas-cuas. Orang nggak ada yang paham Quran. Manusia nggak paham Quran. Kita mencuas, seakan-akan kita pintar sendiri. Jangan seperti itu. Bahas saja, nggak mau bahas, saya pergi gitu. Ya, itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya ke Gus Romli dulu. Silakan Gus Romli. 3 menit. Iya, apa-apa. 3 menit lebih sedikit, Kak. Ya, 4 menit. Iya, jadi begini. Kalau saya sekali lagi berbicara itu berdasarkan dalil, sehingga saya aman. Kalau misalnya Abah Opo itu tadi, wah ini nggak pernah mencantumkan dalil kok. Saya baca ya. Saya tadi sudah baca ini, saya baca dengan cepat. Hadis dari riwayat Ibnu Mas'ud ya.
Abdullah ta'ala anhu bismillahirrahmanirrahim baina sama'id dunya wallati taliha khamsumi'ati amin wa baina kulli sama'in khamsumi'ati amin wa baina sama'i sabi'ati wal kursi khamsumi'ati amin wa baina kursi wal ma'i. Ini harus nggak ada beda. Kalau ada huruf jennya jadi i, kalau tidak ada menjadi agak masalah. Itu satu pengertian air itu, bukan apa. Wa bainal kursi wal ma'i khamsumi'ati amin. Wal arsyu fawqal ma'i. Ini jelas itu. Dan arsy di atas air. Mau dimaknakan apa lagi nih? Wallahu fawqal arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Sedangkan Allah menguasai arsy ya, dan tidak ada apa namanya, dan tidak ada yang samar atasnya segala sesuatu dari amal-amal perbuatan panjenengan. Ini hadis ini sahih diriwayatkan Huzaimah dalam At-Tauhid halaman 105. Saya baca ini Al-Baihaqi dalam Asma wa Sifat halaman 401. Imam Baihaqi satu-satunya imam ahli hadis yang berkomitmen kepada dirinya tidak akan pernah mencantumkan hadis maudhu di dalam kitab-kitabnya. Ini Al-Baihaqi. Ad-Darimi dalam Raddul Al-Jahmiyah. Jangan-jangan panjenengan ini termasuk paham Jahmiyah. Ini ditolak oleh Ad-Darimi itu halaman 226. Juga An-Naqd Al-Murisi halaman 73, 90, 105. Atau Broni dalam Al-Kabir nomor 98987. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Muwaddih juz 2 halaman 47. Itu menunjukkan makhluk. Yang kedua, saya baca cepat ini, takut waktunya nggak ada. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahu al-malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang mempunyai atau menguasai arsy yang mulia. Ini arsy itu ciptaan kok. Wa huwa rabbul arsyil azim. Juga Rabbul arsyil majid yang mempunyai. Bahkan menurut tafsir Al-Qurtubi juz 8 202 203 apa itu namanya, Allah mengkhususkan penyebutan arsy itu karena arsy adalah makhluk terbesar hingga masuklah di dalamnya makhluk-makhluk yang lebih kecil. Bahkan apa juga senada dikatakan tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 405. Tinggal ini lagi begini. Dalam Quran surat apa ini? Al-Ghafir ya halaman juz ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdihi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy, dipikul malaikat kok, dia ciptaan. Dan malaikat yang berada di sekelilingnya sebenarnya seperti saya sebutkan lagi bahwa hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adana li ada hadatsan malikin wa hamlatil arsy innama baina salatu yadana wa sab'ina amin. Aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diizinkan untuk menceritakan bahwa malaikat pemikul arsy itu seorang malaikat saja dari mereka adalah jarak antara daun telinga dan pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Hadis sahih riwayat Abu Daud nomor hadisnya 4727. Masih banyak ini ayat-ayatnya. Bahkan di dalam Fathul Bari juz 8 halaman 665 menyebutkan hal yang senada bahwa arsy dan kursi itu adalah makhluk. Arsy adalah makhluk terbesar. Silakan dijawab dengan literasi, jangan dari omongan kosong. Apalagi dari pendapat yang tidak berilmu. Maaf saja. Ini bukan mengejek tapi lecutan untuk Bang Opus supaya berpendapat itu ada literaturnya, ada marojiknya sehingga tidak ngarah. Tidak diancam oleh hadis sahih. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Romli. Sekarang ke Bang Opung. Silahkan 4 menit Bang Opung. Oke, terima kasih. Jadi saya tetap berpendirian pada ayat ya. Cuman saya tidak sebutkan ayat biar nggak bertele-tele. Toh nanti kalau ditanya saya bisa jawab. Nah, jadi di luar ayat saya anggap itu patut diragukan. Seperti saya bilang tadi, zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi di luar ayat patut diragukan kecuali Alkitab. Jadi saya kembalikan lagi bahwa tidak ada makhluk dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa arsy itu adalah makhluk Allah, tidak ada. Boleh cari, kalau ada nanti
saya berguru lah sama dia kalau ada. Cari ini kita ayat aja basisnya, nggak ada. Jadi ars itu bukan makhluk, tapi apa? Nah, karena Allah ya itu istawa alal ars yudabbirul amar. Makhluk mana yang bisa yudabbirul amar? Makhluk mana? Karena ini tidak bisa dipisahkan Allah dengan ars. Ars ini tidak bisa dipisahkan. Jadi Allah tanpa ars pakai apa yudabbirul amar? Justru dengan al-ars inilah dia yudabbirul amar. Mengatur, mengurus, menata al-amar. Ya, segala amar, putusan, urusan, pemerintahan yang ada di as-samawat wal ard yang dia ciptakan itu. Pakai apa dia yudabbirul amar? Pakai al-ars. Jadi al-ars ini bukan makhluk. Makhluk apa yang bisa mengatur? Makhluk itu diatur. Makhluk itu diatur. Makhluk itu yang ada dalam as-samawat wal ard tadi diatur. Jadi Allah mengatur yudabbirul amar. Ya kalau ditanya rujukannya apa? Masa kayak gitu nggak tahu itu surat Yunus ayat 3 ya? Ya pasti itu rujukan, itu dalil. Ya mau boleh adu lah. Hadis-hadis yang bertentangan dengan ini banyak. Jadi bukan makhluk. Makhluk itu yang diatur. Holkon. Itu yang diatur. Ngaturnya pakai apa? Allah. Ya pakai al-ars. Jelas bahwa al-ars ini bukan makhluk. Dan yang kedua, air itu selalu dalam Al-Quran itu diturunkan. Itu ada kiasan bahwa Al-Quran juga diturunkan. Ilmu diturunkan. Jadi ya hubungkan aja antara air dengan Al-Quran. Ada hubungan persamaan, diturunkan. Allah jadikan air itu dari langit diturunkan. Quran diturunkan dari ya kalau as-samawat itu kan kalau kita lihat kan secara pasti alam langit seperti itu kan pasti alam. Tapi ini as-samawat satu akar kata dengan al-asma dengan ismullah satu akar kata. Jadi bukan sembarang langit di sini, tapi bisa dikatakan ini pendidikan langit. Pendidikan langit itu fungsinya menurunkan ilmu. Kalau langit menurunkan air, pendidikan langit menurunkan ilmu. Al-Quran itu ilmu. Ar-Rahman alamal Quran. Khalaqal insan wa alamahul bayan. Itu dalil. Itu bukan hadis, bukan lahwal hadis itu, bukan hadis yang mengecohkan. Tapi itu hadis Allah itu. Ahsanul hadis kitabah mutasabihan al-masani. Sebaik-baik hadis. Itu kata Quran, bukan kata ulama palsu. Itu kata Quran. Ahsanul hadis kitabah mutasabihan al-masani. Sebaik-baik hadis. Sejitu-jitu hadis adalah kitabah mutasabihan al-masani. Nah, kalau itu nggak dipahami, ya wajar cari-cari hadis di luar Quran. Wajar untuk rujukan. 1 menit lagi. Jadi, saya tekankan, bedakan antara kholqon. Saya tidak bicara makhluk, karena istilah makhluk tidak ada dalam Al-Quran. Makhluk itu yang diciptakan itu selalu statis. Kholqon itu dinamis. Semua ciptaan Allah itu dinamis. Kholqon. Tidak ada istilah makhluk dalam Al-Quran. Coba cari. Karena yang diciptakan Allah itu dinamis. Tidak ada yang mati. Batu, tanah, dinamis. Gak ada yang diam. Bergerak dia. Ada pergerakan di sana. Namanya holkon. Kalau makhluk itu statis yang diciptakan. Beda holkon dengan makhluk. Makanya Allah tidak pakai istilah makhluk. Karena tahu itu istilah yang bisa menyesatkan. Maka pakai istilah holkon. Ya kata-kata Allah semua tidak ada yang menyesatkan. Manusia aja yang menyesatkan. Mana ada kata-kata Allah yang menyesatkan? Kalau saya katakan manusia itu
yang berlaku jalim dan bodoh. Itu bukan kata saya, itu kata Al-Quran. Juluman jahula. Ya ngapain kita tersinggung? Kita memang nyatanya begitu kok. Cukup Bang Opo. Nah, Oke. ya terima kasih. Oke, saya kembali ke yang resen ya, Gus Romli. Silakan Iya. Gus Romli. Terima kasih. Silakan. Jadi kalau panjenengan ya membahas ayat, jangan dari pendapat panjenengan sendiri. Itu diancam faltabawa maq'adahu finnar. Paham? Coba artikan yang saya katakan. Pasti nggak bisa panjenengan. Panjenengan memahami Quran surat Yunus saja salah kok. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Wa ila akhir ayat. Di sini ya Allah ya istawa itu istaulah. Artinya menguasai, mengatur memiliki dan sebagainya. Tentang ars. Siapa yang bilang? Ini saya lihat ya, sebentar. Panjenengan tadi ngomong kosong tidak saya bantah. Kalau saya tunjukkan dalilnya begini. Jadi bahwa istaula itu berarti menguasai atau memerintahi ya. Itu silakan panjenengan baca tafsir Jalalain juz 3 halaman 82. Juga di Farid Wajdi halaman 412, juga di tafsir Ruhul Bayan juz 5 halaman 363 bahwa istaula itu berarti menguasai atau memerintahi gitu loh. Jadi sebentar dulu. Jenengan tadi tanpa literasi kok. Jadi di ayat ini Allah menguasai atau memerintah atau menguasai arsy itu bukan berarti Allah yudabbirul amru itu ya. Allah yudabbirul amru itu bukan dengan arsy. Allah sendiri kok. Jadi sampai nggak paham ayat ini. Jadi itu ya. Jadi menguasai arsy Allah itu untuk mengatur segala urusan. Siapa yang mengatur? Bukan arsy. Yang mengatur ini Allah. Gitu loh. Itu sampai nggak paham karena tidak berdasarkan mufassir. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, sampean tadi mengatakan bahwa arsy itu bukan makhluk, bukan ciptaan apa? Mana dalilnya? Sampean Quran Yunus surat 3 salah total. Sedangkan dari para ahli hadis yang saya sebutkan tadi, Fathul Bari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi juga banyak ahli hadis mengatakan itu adalah makhluk. Ad-Darimi itu Al-Baihaqi atau Broni, itu semua ahli hadis, alim, alam, apal Quran, apal hadis, apal tafsir. Tidak seperti panjenengan baca zuhur saja keliru, masa ada sholat zuhur? Begitu loh. Silakan dijawab dengan literasi, jangan dengan omong kosong. Sebutkan ini menurut tafsir siapa gitu loh. Lanjut. Oke. Izin saya sebentar. Ini Bang Opo dulu tadi udah Bang Opo. 20 detik ya. Saya begini. Oke. Berapa menit? Segala yang diciptakan Allah itu. Oke, 2 menit Pak Ahmad. Ya, segala yang diciptakan Allah itu makhluk. Makhluk itu harus bisa diraba, enggak. Bahkan nama Allah itu siapa yang menciptakan? Nama Allah itu siapa yang menciptakan? Jawab. Nanti jawabannya mau bertuhan pada nama Allah. Bertuhan sama Allah. Bertuhan sama nama Allah. Nama Allah itu siapa yang menciptakan? Jadi ciptaan itu bukan harus berupa grand makhluk kayak ratu, kan? Ini Ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun juga makhluk. Dia gak ada karena dia bersifat fungsi. Nafa'na juga makhluk. Bahkan nama Allah itu sendiri siapa yang menciptakan? Kalau nggak diciptakan mana ada nama itu? Silakan. Oke, kita ke Bang Opo. 4 menit silahkan Bang Opo. Oke, terima kasih. Yang pertama, saya pastikan bahwa Allah tidak pernah memvalidasi rujukan yang dibawakan Romli tadi itu. Tidak ada itu rujukan itu menurut Allah itu dipastikan benar yang dibawakan Romli tadi.
Memang itu rujukan, itu literatur. Tapi Allah tidak menjamin bahwa itu al-haqqu min rabbika. Allah tidak menjamin, itu satu. Yang kedua, ismu Allah, nama Allah. Itu kan terjemahan Pak Alpat aja. Ismu Allah itu nama Allah. Saya tidak mengatakan ismu Allah itu nama Allah. Jadi kalau tadi, kapan Allah menciptakan nama Allah? Jangan. Allah tidak bilang menciptakan nama Allah. Karena saya tidak pernah mengatakan nama Allah. Ismullah, usah terjemahkan dulu. Nah, nanti itu kita bahas tersendiri. Saya juga punya banyak rujukan tentang itu. Itu nanti. Kita tidak membicarakan Ismullah hari ini. Dah. Jadi kembali lagi kepada Romli tadi ya. Masalah Yunus ayat 3 tadi ya. Masalah Yunus ayat 3. Kalau mau pakai rujukan, nggak usah jauh-jauh pakai tafsir ini. Secara kata aja buka. Nah, kalau saya memang tidak bisa menceritakan ini, saya buka kamus Al-Quran. Ya. Kamus, karena bicara kata, itu ya rujukannya kamus. Kamus. Salah satunya maknanya yang memproporsikan. Salah satu istawa tadi maknanya. Dan Allah itu, kerjanya itu istawa. Itu kata kerja. Istawa alal ars. Jadi istawa itu bukan Allah menguasai. Tidak nyambung. Makanya saya tanya, dari mana kamusnya itu? Oh, dari ini katanya. Dari tafsir ini, tafsir. Ya, tafsir itu kan bukan al-haqqu yang dijamin Allah. Bukan al-haqqu min rabbika. Itu kan dari orang. Manusia itu selain rasul, nggak dijamin. Selain rasul yang ngomong, nggak dijamin benar. Jadi jangan bangga kita. Jangan mengkultuskan orang. Itu kan bukan rasul yang disebutkan tadi. Ya dia benar menurut dia benar, yang menurut dia bukan menurut Allah. Jadi jangan bangga kita, yang menurut Allah aja. Menurut Rasul, menurut Allah. Tadi katanya mau mengikuti Rasul. Mana omongan Rasul kayak gitu? Omongan Rasul dalam Al-Quran, bukan di luar Al-Quran. Jadi tidak ada kata-kata mengatur di situ. Istawa. Dari mana istawa mengatur? Istawa itu memproporsionalkan. Jadi Allah itu kerjanya memproporsionalkan. Makanya ciptaannya proporsional. Yang menjadikan tidak proporsional itu kerjaan manusia yang ngotak-ngatik, merusak. Itu kerjaan manusia merusak. Itu kerjaan manusia. Kerjaan Allah ada istawa, memproporsionalkan. Supaya apa? Berdasarkan apa? Alal ars. Jadi ars ini adalah rancangan penciptaan alam itu ada arsnya. Itu pakai arsuhu, arsnya Allah itu. Supaya proporsional. Jadi jelas nggak ada Allah terpisah dari ars, nggak ada Allah terpisah dari ismu. Makanya itu kan kata frase itu kan, ismullah itu frase. Jadi Allah nggak berdiri sendiri. Itu kan surat Injil, surat 1 ayat 1. Inti Al-Quran itu di surat 1 ayat 1. Allah tidak pernah berdiri sendiri, tapi selalu dengan ismullah, dinullah. Walaupun dia berdiri sendiri, tapi ada konteksnya itu, ada ismullahnya. Ada arsuhunya di situ. Jadi tidak ada Allah terpisah. Oh, dia kan serba segala-galanya. Iya, dengan apa segala-galanya? Dengan ismullah. Dengan ismullah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait bicara ars itu ada juga ar-Rahman situ. Ada kan ayat yang berbicara tentang ars terkait dengan ar-Rahman? Ya memang nggak bisa dipisah. Allah aja mengatur pakai aturan, apalagi manusia ya pakai aturan Allah lah. Itu menunjukkan keteraturan itu harus pakai aturan. 1 menit lagi. Jadi saya tekankan kalau rujukannya Al-Quran, tapi kalau rujukannya di luar Al-Quran ada-ada aja ya. Tidak ada ars itu makhluk. Tapi ars itu adalah patokan dalam istawa. Jadi Allah itu istawa itu patokannya adalah alal ars. Untuk apa? Yudabbirul amar. Nah, yudabiru ini baru ada kaitannya dengan pengaturan. Amar ini ada kaitannya dengan pemerintahan. Jadi semua yang diatur Allah itu baik asamawat wal ard dan kehidupan ini itu ya pakai al ars. Bukan pakai serta asim salabim. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita ke
Gus Romli. Silahkan. Terima kasih. Pertama, semua yang panjenengan katakan itu omong kosong panjenengan. Justru panjenengan menurut kamus. Loh, kok menurut kamus? Ya, sehingga panjenengan lebih mendahulukan kamus daripada mufassir. Ya, saya baca ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Dan juga ada ayat lain tsummastawa 'alal 'arsy. Itu kata istawa di sini ya diartikan dengan istaula yang artinya menguasai atau memerintahi. Menurut siapa? Saya kali lagi. Menurut tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu tafsir ulama ahli tafsir, bukan cuma kamus. Sering berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga itu. Juga menurut Ibnu Farid Wajdi, juga menurut tafsir Ruhul Ma'ani. Saya jelaskan lebih kuat mana antara mufassir dengan kamus. Yang panjenengan saja harus menurut Allah. Ya benar, para mufassir ini berdasarkan hadis, berdasarkan hadis-hadis sahih. Bahwa sampai katakan tadi yang mengatakan bahwa ars itu makhluk bukan dari Rasulullah. Siapa bilang? Saya tadi kan sudah baca misalnya ini hadis dari Jabir bin Abdullah dari baginda Nabi SAW, artinya hadis riwayat Sahih Abu Dawud 4727. Aku baginda Nabi telah diizinkan untuk menceritakan seorang malaikat dari 8 malaikat pemikul ars itu ya di Quran surat Ghafir 7 itu, bahwa jarak antara daun telinga dan pundaknya saja sejauh perjalanan 700 tahun. Juga dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari juz 8 665 juga dari hadis banyak tadi itu. At-Tabrani, Al-Khatib juga, Ad-Dailami, Al-Baihaqi. Panjenengan bantah ulama-ulama ahli hadis ini. Panjenengan tadi mengatakan gak ada referensinya kok. Yang saya ini berdasarkan hadis. Hadis itu menurut Quran surat An-Najm 3 dan 4 adalah yang diwahyukan juga. Begitu loh. Jadi kalau berbicara sekali lagi sebutkan kitabnya. Kalau tidak baca teks aslinya nggak apa-apa, terjemahannya saja. Jangan ngawur ngomong kosong begitu, memalukan panjenengan ini. Belajarlah yang baik, baru dialog dengan saya. Lanjut. Oke, saya kembali ke yang resen ini. Pak Opo, silahkan. Jadi kalau saya bicara kamus, saya bukan pakai kamus bahasa Indonesia, bukan pakai kamus bahasa Arab. Yang saya pakai kamus ini kamus Quran. Jadi kalau berbicara istawa, ya tanya, apa rujukannya? Ya kamus Quran. Ya lihat aja ayat-ayat yang terkait dengan istawa apa aja. Contoh, ya, istawa tadi, satu akar kata dengan yastawi. Wa ma yastawil a'ma wal basiru wal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa artinya? Apakah sama? Yang buta, yang akma dan yang basir sama? Waladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini konteksnya satu akar kata istawa dengan yastawi. Bukan Dengar dulu. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Ayat kok. Bukan Kau diam dulu. Kau diam dulu. Baca ayat itu. Kau diam dulu. Jangan Kau diam dulu. Kau diam dulu. Mohon maaf, saya semua ya. Ini mohon gantian ya. Jadi semuanya bisa mendengar gitu argumentasinya. Oke? Silakan. Mau salah baca ayat dia, Gus. Gak apa-apa. Nanti biar dia yang nanggung dosanya lah gitu. Gitu. Oke, silakan. Udah? Silakan 3 menit. Nah, jadi mau salah baca ayat, mau ke slip of tongue, itu bukan urusanmu. Kau bukan hakim, satu ya. Saya cuma mau bilang, istawa itu sama dengan yang saya bilang tadi, sama dengan yastawi. Kalau kau merujuk pada 45:8, tapi kalau kau merujuk sama jalan lain, aku nggak tahu jawab itu urusanmu. Tapi aku tak mau dengar gitu. Karena itu bukan omongan Allah. Tapi istawa tadi merujuk pada omongan Allah yang lain, surat 45:8. Yastawi. Nah, mau cari merujuk yang mana lagi? Saya kasih lagi ya. Nah, ada istilah tastawi juga. 4134.
Jadi istawa itu aja, nggak usah jauh-jauh. Ada juga apa namanya ini? La yastawuna indallah. Itu tadi kan istawa, ini la yastawuna indallah. Nah, artinya apa? Ya, gak usah saya terjemahkan. Nanti kalau kau bilang ku terjemahkan, itu bukan ada orang ngomong kayak gitu ya. Kau cari sendirilah itu di dalam Quran, konteksnya apa. Jadi ayat harus dijelaskan dengan ayat yang terkait dengan istilah itu. Nggak usah jauh-jauh kau bawa Jalalain ini segala macam. 1 menit lagi Bang Obo. 1 menit lagi Bang Obo. Itu rujukan itu bukan al-haqqu min rabbika, nggak ada dijamin, nggak ada dalam Al-Quran Jalalain itu pasti benar, nggak ada. Jangan kau kultuskan Jalalain sini. Nah, jadi itu kau bawalah sendiri itu. Aku cuma mau bicara istilah istawa ini pakai ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan itu. Misalnya 1896. Hatta iza sawa bainas sodafaini kolan fuhu. Nah, kau rujuklah itu. Gak usah aku terjemahkan. Nanti kau bilang pula aku berpendapat. Ada lagi kata-kata istawa. Allazi kholaqo fasawa. Masih satu akar kata itu. Kok allazi? Itu urusanku bacanya, enggak usah kau atur. Bisa goblok ngotot ini. Biarin aja cara bacanya. Lanjut. Enggak usah. Kau baca sendiri surat 872. Terserah kau mau bacanya aladi, terserah kau itu. Enggak usah kau atur orang. Kau baca, kau rujuk sendiri. Enggak usah kau terjemahkan itu. Nah, jadi jelas di situ bahwa istilah-istilah Al-Quran itu dijelaskan oleh kamus Al-Quran. Tidak kamus Arab, tidak perlu. Kalau tidak sesuai Al-Quran, kalau sesuai ambil gitu loh. Kalau sesuai jalan lain ambil. Kalau bertentangan, lawan lagu ayat Quran tuh. Berani nggak? Orang suruh ciptakan Quran yang mampu kok satu surat ya bisa. Sudah ya. Sudah lewat, waktunya lewat. Satu surat ya nggak bisa. Waktunya lewat. Saya kau bukan host kok kayak berkuasa aja kok. Kayak lewat kok. Ya kau diam aja. Ada host dari sini kok. Jangan biasakan berkuasa. Oke. Siap. Oke, ini sepertinya sudah mendekati kan ini jamnya ini. Sudah semakin panas ini. Bentar, saya minta waktu. Ya, oke. Enggak. Ini saya aja memberikan apa namanya? Waktu untuk bernafas saja gitu loh. Enggak. Siap, komandan. Siap. Jadi ini nanti saya kasih waktu kepada Gus Romli, kemudian ini Bang Alfat, ya. Iya. Kemudian apa lagi yang resen? Nggak ada ya? Nggak ada. Itu nanti saya lemarkan ke yang lain dulu ya, saya tawarkan. Iya, siap komandan. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Gus Romli, kurang lebih 4 menit. Terima kasih. Lagi-lagi yang terhormat Bang Opo goblok tapi ngotot. Ya. Pertama, yang mengartikan bahwa istawa itu adalah istaula adalah Imam Malik bin Anas. Ya. Saya baca dalilnya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istawa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun wa su'alu anhu bid'atun. Ya. Perkataan istawa sudah diketahui. Maksudnya istaula yang berarti menguasai atau memerintahi, ya. Sedangkan tata caranya majhul, kaifiyahnya itu majhul, ya. Dan bertanya tentang ini adalah bid'ah, apalagi tanpa ilmu. Yang pertama, yang kedua, panjenengan mengartikan kamus Al-Quran itu menurut panjenengan sendiri. Itu sesat itu. Panjenengan baca al-lajinah, juhur, itu salah kok diperingatkan ngotot. Begini, kalau masalah istawa diartikan istaula itu menguasai atau memerintahi, sekali lagi menurut Ibnu Ruhul Bayan, tafsir Jalalain juga Farid Wajdi ya dengan halamannya masing-masing. Itu ulama kelas dunia akhirat, tidak seperti panjenengan yang baca Quran salah total ngotot saja. Jadi begini, tentang kata-kata istawa itu tidak hanya bermakna
Istaula saya baca beberapa ayat karena sampean tadi membaca ayat tanpa membaca teks aslinya. Jadi sesat itu. Saya baca ayatnya. Misalnya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wastawat 'alal judiyyi. Quran surat Hud ayat 44. Dan perahu Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di gunung Judi. Jadi istawa dalam ayat ini berarti berlabuh. Paham? Bukan berarti apa. Yang kedua lagi, Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawatin ila akhir ayat. Jadi kemudian Allah menyengaja langit lalu dibuatnya langit. Jadi istawa di ayat Al-Baqarah ayat 29 itu sama dengan qosodah. Ngerti qosodah sampai? Menyengaja gitu loh. Juga ada ayat lain ini. Al-Qasas ayat 14 Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Dan setelah dia dewasa dan cukup usianya, kami Allah berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Jadi istawa di sini adalah cukup umur, gitu loh. Juga ada ini. Surat Al-Fath ayat 29 Bismillahirrahmanirrahim. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastawa ala suqihi. Sebagai tawanan yang mengeluarkan tunasnya yang lembut, kemudian bertambah kuat dan bertambah besar, dapat tegak di atas batangnya. Quran surat Al-Fath sama tafa'ulan dengan di sini ayat Al-Fath ayat 29. Jadi di sini istawa itu artinya tegak. Jadi sekali lagi ya, istawa itu kalau di ayat Quran surat apa ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan tsumma istawa 'alal 'arsy, itu artinya istaula, menguasai dan memerintahi. Tetapi karena istawa ini kalam mustarok, di ayat-ayat itu yang saya sebutkan itu tidak semuanya berarti senada. Begitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, tentang asma Allah sampean itu tadi tidak ada literasinya. Saya baca ini dalam kitab hadis apa muttafaqun alaih juga yang lain-lain ada begini. Innallaha azza wa jalla tis'atan wa sab'ina itsman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra man hafidhahu dakhala al-jannah Allahul wahidus samadul awwalul akhir dan seterusnya. Itu hadisnya lengkap. Ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh sebentar saja. Ini masalah kebenaran, jangan di soal waktu. Minta 1 menit aja. Ada hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, oleh At-Tirmidzi, oleh Ibnu Hibban, oleh mana lagi? Oleh siapa ini? An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawi halaman 94 begini. Ada doa baginda Nabi panjang, di tengah-tengahnya begini. Allahumma inni dan seterusnya. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta fi ilmi al-ghaib dan seterusnya. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis yang cemerlang ini, tidak berdasarkan sampean yang tidak bisa mengartikan dan melafalkan ayat dengan baik, itu adalah nama dia itu tidak terbatas. Bisa disimpan untuk dia sendiri, bisa yang diturunkan di semua kitab-kitab sucinya, bisa diajarkan kepada salah satu hambanya, bisa yang tersimpan di ilmu gaibnya. Jadi kalau berbicara masalah asma dia, sifat dan perbuatan dia, merujuk kepada ahli hadis. Jangan cuma dengan omong kosong tanpa literasi. Membaca alladzi saja alladzi, salah total. Menjadi zuhur itu juhur. Mau benar dari mana? Menafalkan saja salah total, apalagi memaknai tanpa literasi, tanpa ahlinya, tanpa ahli tafsir, tanpa ahli hadis. Itu diancam man ta'allama al-Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu finnar. Artikan kalau sampean bisa. Kalau tidak bisa ngomong pada saya enggak bisa, Pak. Saya artikan. Jawab, jangan kemana-mana. Jawabannya jangan itu al-haqqu min rabbika, itu bukan jawaban itu. Al-haqqu min rabbika benar, tapi bukan persoalan kita itu. Yang dimaksud kebenaran itu adalah Al-Qur'an. Jadi sampean jawabnya dengan ngalor ngidul tanpa referensi lagi, membacanya salah total.
Maaf, itu namanya ngangi-ngongi. Ngawur ngeyel, ngotot, ngibul. Maaf, ini bukan ejekan loh. Biar sampean belajar lagi, gitu loh. Oke, cukup ya. Bang Obo, ini kalau saya ke Bang Ahmad dulu ya, karena Enggak, terakhir ya. Nanti tertutup terakhir. Setelah ini selesai lah. Terakhir. Ya, terakhir. Oke, 4 menit silakan. Jadi saya tetap konsisten. Kalau dia tadi merujuk kepada Jalalain tadi, istauli itu memerintah, itu bukan Quran. Tidak ada ayat-ayat Quran yang menggunakan itu sebagai sinonim. Tapi kalau dia merujuk pada Hud ayat 44, itu saya acungi jempol. Walaupun ditalbisul haq bil batil, kan itu. Tampilkan Hud 44 itu. Kan bukan soal itu. Iya, Hud ayat 44 itu disebutkan, ya cuplikannya, waqudiyal amru wastawat alal judi. Nah, jadi di situ ada wastawat, itu betul. Tapi kalau kau campur dengan istauli tadi, aku nggak setuju. Itu benar menurut Jalalain, bukan benar menurut Allah. Makanya saya katakan diam dulu. Ya kan? Kamu sampai membantah saya dengan salah kok. Enggak, diam dulu. Aku bilang setuju kalau kau rujuk dengan wastawat alal judi. Setuju, karena itu surat Hud ayat 44. Tapi kalau kau rujuk dengan istauli, enggak ada ayatnya. Itu hanya benar menurut Jalalain, tapi bukan benar menurut Allah. Jelas itu. Jadi jangan kau campur adukkan al-haq dengan al-batil gitu. Jadi gini jadinya, enggak jelas. Siapa yang mencampur al-haq dengan al-batil? Karena enggak ada istauli itu enggak ada dalam ayat-ayatnya. Dalam kamus-kamus ayat Al-Qur'an. Mana saya mengatakan istauli? Istaula, goblok kamu. Istaula mana ayatnya? Istaula mana? Itu kan Jalalain. Masya Allah. Jalalain. Kamu lebih pintar daripada ulama tafsir apa ngotot? Lebih pintar dari ayat Allah ini, lebih pintar daripada yang mufassirin yang dikultuskan itu. Lebih pintar ayat Allah. Buktinya Allah tidak mengutip istaula itu. Jadi wastawat yang kau kutip itu yang betul, jangan campur adukan gitu loh. Jadi aku tidak menolak wastawat karena ada rujukannya Hud ayat 44. Tapi kalau istauli entah apa itu yang tidak ada dalam ayat Al-Qur'an, itu hanya benar menurut orang, tapi tidak benar menurut Allah. Makanya al-haq itu harus dari Rob, bukan dari orang. Kalau orang itu sesuai dengan Rob, ambil. Nah, aku jujur, kalau kau bilang wastawat itu dari Allah, memang ada. Makanya aku akui itu. Aku hanya mengakui yang dari Allah. Kalau bukan dari Allah itu bukan al-haq, al-batil. Ya kalau menurut orang benar ya menurut orang, bukan menurut Allah. Nah, jelas usah panjang-panjang lebar ke sana kemari, wong ayatnya aja belum tuntas dikait-kaitkan kok tentang istawa. Nah, jadi mengkaitkan istawa ini harus kaitannya dengan akar katanya juga, kayak wastawat. Ku akui memang itu betul. Tapi kalau kau campur dengan istauli, entah apa ya dari siapa-siapa itu yang merusak, campur aduk. Kan ini masalahnya. Dicampur-campur aduk antara yang dari Allah dengan dari manusia. Emangnya manusia itu dijamin Allah hak? Kan enggak. Kalau aku sih enggak bilang aku hak, aku bilang ayat-ayat Allah, jangan kau pelintir-pelintirkan. Ayat-ayat Allah itu yang hak itu jelas itu tentang istawa itu. Mana-mana aja ayatnya jelas. Jadi jangan dicari-cari yang bukan dari ayat Allah. Oke, cukup. Saya minta 1 menit karena ini fitnah kalau tidak dijawab. 1 menit ya, Gus ya? Iya, 1 menit. Oke, siap. Begini, sampean itu jangan menuduh saya mentalbis antara yang hak dengan al-batil. Karena saya berdasarkan referensi para mufassir. Sedangkan omong kosong panjenengan itu berdasarkan pendapat panjenengan sendiri yang tanpa ilmu. Menuduh saya mentalbis macam-macam. Itu kan omong kosong panjenengan, tidak ada literasinya. Gitu loh. Jadi sekali lagi kalau debat dengan saya, jangan menuduh saya mentalbis karena saya bereferensi. Sedangkan panjenengan semulai tadi gak ada referensinya sama sekali. Ngangengongi, ngawur, ngeyel, ngotot, ngibul. Itu loh. Jadi selama panjenengan menjawab dengan tanpa referensi, menuduh saya mentalbis yang hak dengan yang batil, saya jawab terus. Mana referensinya gitu loh. Saya katakan yang istaula itu menurut para mufassir kok. Bukan menurut panjenengan yang tidak bisa baca ayat Quran kok. Gitu loh. Jadi berliterasi lah, jangan menuduh, begitu loh. Paham? Belajar lagi lah kalau debat dengan saya itu. Jangan ngangi-ngungi. Ditertawakan semua orang panjenengan ini. Oke. Cukup. Sampai kita ke Bang Alfat dulu ya. Kita ke Bang Alfat dulu, ini udah rasain tadi.
Oke, silakan Bang Alfat. Baik, makasih moderator. Jadi begini, kita ini merasa sok pintar, semuanya difitnah, termasuk Jalalain dibilang bodoh, tidak merujuk kepada Quran. Kita hafal berapa ayat, kita hafal berapa hadis. Jalalain itu, atau dua jalan, atau Ibnu Katsir atau siapapun, dia menguasai tafsir. Kita tahu tafsir tingkat tertinggi. Mohon maaf Bang Alfat, bisa kita ke tema nggak? Ya sebentar, ini kan narasi dia harus saya balas, harus saja. Oke, silakan. Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Qurtubi, ya, atau Said Qutb, atau Departemen Agama, atau Sihab atau siapapun. Ketika dia menafsirkan Quran itu, dia setidaknya dia mempunyai ilmu tafsir, yaitu ilmu tafsir. Tafsir yang paling tinggi para penafsir itu tahu bahwa adalah tafsir ayat bil ayat. Ya, jadi jangan disangka Jalalain itu nggak tahu tafsir ayat bil ayat. Ya, seakan-akan kita lebih pintar dari Jalalain. Saya juga belajar dari dia, dari siapapun. Jadi dalam tafsir ayat bil ayat, mana astawa atau istiwa atau astawa atau apapun bentuknya, itu bisa bermakna berlaku, bisa bermakna sempurna, bisa bermakna keteguhan. Ini merujuk kepada tafsir ayat bil ayat. Bisa bermakna keteguhan, bisa bermakna sempurna, berlaku, tegak, dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, dalam narasi saya nanti akan saya ulang, itu berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Kalau kita merujuk kepada surat Yunus, di situ seperti yang dinarasikan oleh Bang Vivo, betul. Kalau kita merujuk kepada Al-Qasas 14, itu bermakna sesuai yang dinarasikan oleh Bang Gus Romli. Begitu juga dalam surat An-Najm ayat 9, dalam surat Al-Fat 29. Bukan saya nggak ngerti Bang Vivo akan tafsir ayat per ayat, tapi saya tidak ingin bicara tentang itu. Ya, itu pertama. Maka kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan ini dari tafsir ayat per ayat itu, saya membuat satu narasi. Begini narasinya. Makanya ketika orang bernarasi, dengarkan hasil analisa saya. Berarti kan saya sudah menganalisa baik tafsir ayat bil ayatnya, tafsir ayat bil hadisnya, tafsir ayat bil ijma'nya. Saya sudah menganalisa, maka saya tulis hasil analisa. Arsy Allah dirancang di atas alma. Lalu Allah menjadikan yang hidup itu juga dari alma. Jika alma dimaknai air, jika alma dimaknai air, maka terdiri daripada syadza, fakhor, bin, hamain, lazib. Saya juga ngambil ini dari tafsir ayat bil ayat. Ya, bukan tafsir ayat bil otak saya sendiri, bukan. Maka benar bahwa segala yang hidup adalah susunan dari makhluk yang mengikat karena adanya kohesi dan adhesi. Menurut siapa? Menurut ahli fisika, bukan menurut saya. Menurut otak saya enggak. Jadi saya punya referensi dari partikel-partikel yang ada di alam ini. Kata siapa? Kata ahli teori kuantum, bukan kata saya. Ya, juga adanya penentu massa, di mana dikatakan 1 menit lagi Bang. pada teori-teori kuantum itu ada ruang-ruang kosong yang mana bisa disebut partikel itu apabila mempunyai massa dan ada zat penentu massa atau sifat penentu massa. Maka suatu partikel yang merupakan bentuk ars garis miring kuasa, ya, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka
Ars itu adalah bentuk dari keagungan Allah yang bermakna sempurna, bermakna berlabuh, bermakna keteguhan. Ya. Maka kata astawa, tapi bukan astawa, kata ars. Ars itu adalah konstruksi Allah itu menyempurnakan, meletakkan atau melabuhkan, ya, atau menyempurnakan arsinya. Maka arsyuhu alal arsi, seperti arsyuhu alal samawat, ya, menyempurnakan isilah langit. Langit sudah ada, Allah menuju ke langit. Pada saat itu langit masih berupa duhon, masih isinya duhon. Langit dalam kata ruang berbeda dengan langit dalam kata isi langit. Maka sumastawa ala samawa, maka menyempurnakan, melabuhkan, menegakkan arsinya di atas air sebagai konstruksi dari alam ini. Maka kenapa saya katakan seperti itu? Menurut analisis saya, karena ternyata kenyataannya, tanjihi hadisnya, maknawiyatnya, lautan alam ini penuh dengan unsur-unsur alma itu, yaitu oksigen dan hidrogen. Maka bintang-bintang itu hanyalah setitik debu di lautan, ya. Ya, sudah cukup. Selesaikan dulu, percuma kalau saya menyelesaikan. Kalau ini kan saya juga. Oke, siap. Jadi, maka saya katakan itu adalah bentuk dari konstruksi Allah di alam raya ini, menyempurnakan, melabuhkan, menegakkan, dan lain sebagainya. Astawa daripada konstruksinya di atas alma. Sumastawa ala ma, dalilnya ada. Ya, itu disesuaikan dengan peneliti-peneliti alam, dikolaborasikan dengan ayat ini, kok pas gitu ya, dari analisa saya, itulah, ya. Oke. Jadi jangan kita menuduh orang tuh bodoh, Jalalain bodoh, Ibnu Katsir bodoh, nggak ngerti. Yang benar itu saya sendiri, ya juga jangan seperti itu, gitu. Oke, terima kasih. Oke. Silakan. Oke, sebelum ke yang lain ya, ini karena biasanya ya, karena waktu ini udah udah dini hari ya, biasanya sampai jam 12 ini karena istimewa ya, bisa lebih ya kalau biasanya di Bangki Sumet itu sampai jam 2, jam 3 gitu, tapi kalau di sini saya nggak kuat untuk mulai itu bisa jeglek gitu. Terakhir. Ya, ini untuk closing ya, closing untuk semua nanti saya persilakan untuk closing maksimal 3 menit ya, maksimal 3 menit. Ini mungkin dimulai dari yang lain dulu Bang Opo ya, mungkin dari Bang Roni. Okay. Silakan closing Bang Roni, maksimal 3 menit. Silakan Bang Roni, apakah masih di sana Bang Roni? Halo Bang Roni. Sepertinya ada suara. Ya, closing untuk tanggapan lah. Closing aja ya. Oke, closingnya harapan aja sih untuk kedepannya. Mungkin diperjelas lagi tentang dikonkretkan temanya, misalnya ARS, membahas tentang ARS, kemudian menggunakan metode apa, sehingga nanti enggak ada perdebatan lagi menggunakan metode apa yang akan dibahas gitu ya. Kecuali memang kita dibebaskan untuk menggunakan metode menggunakan metode apapun, sehingga ketika diperbebaskan tidak ada yang didebatkan menggunakan apapun, terserah gitu ya, sehingga tidak saling menyalahkan. Saya memahami harus menggunakan metode Al-Quran, sehingga tidak menggunakan selain Al-Quran. Jadi ada menggunakan metode Al-Qurannya misalnya.
atau mempelajari as menggunakan metode tafsir yang lain, sehingga tafsir yang lain tidak kita gunakan, misalnya seperti itu, sehingga lebih tidak ada perdebatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ya, kita mengharapkan saling menghargai gitu, karena kan ada yang mengatakan janganlah Al-Quran itu untuk berdebat gitu ya, berdebat ataupun ada yang mengatakan ajaklah dengan lemah lembut gitu ya, dengan sesuatu yang bil lisani, bil latif gitu ya, lembut gitu. Jadi menurut saya Al-Quran itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dicari, untuk dijadikan huda, petunjuk, untuk dipraktekkan di kehidupan kita itu seperti apa gitu ya. Kalau saya sih melihat urgensinya ya, saat ini kita membutuhkan suatu pemikiran baru gitu ya, dari stagnan, dari kejumudan pemikiran pemahaman tafsir lama begitu ya. Menurut saya sangat ide yang bagus ketika ada sebuah diskusi seperti ini yang menggali tentang pemikiran-pemikiran baru gitu ya, ataupun ide-ide baru. Saya rasa itu perlu dihargai gitu, perlu dihargai dan perlu jadi masukan gitu, karena memang kita butuh suatu perubahan di era Islam saat ini ke depannya gitu ya. Kita tahu Islam saat ini sedang mundur, kita tahu Islam saat ini sedang dijajah, Islam saat ini sedang titik nadirnya ya, sehingga butuh, menurut saya, ada sebuah teori setiap 100 tahun sekali atau 1000 tahun sekali akan ada sebuah perubahan atau ada pembaruan. Jadi itu yang kita tunggu. Pembaruan itu pasti suatu hal yang baru, bukan suatu hal yang lama. Pembaruan itu pasti berbeda dengan hal yang lama gitu, sehingga perlu kita hargai suatu hal yang baru, bukan untuk disalahkan menggunakan metode yang lama. Menurut saya seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Roni. Mungkin kita closing ke Bang Omey. Silakan Bang Omey. Ya, terima kasih Bang. Ya, kalau buat saya nggak ada yang salah, semuanya baik, semuanya sangat baik. Dan balik lagi kepada diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena walaupun meskipun saya paling muda, tapi semua di hadapan Allah pun sama. Belum tentu saya yang muda ini malam ini pun bisa akan terus ada. Bisa jadi malam ini saya sudah tiada, ataupun besok saya sudah tiada. Maka apapun itu semua baik buat saya, karena sama-sama menuju untuk dalam perjalanan ke kampung halaman yang sama. Maka dari itu, apapun yang terjadi malam ini, janganlah tercerai-berai, dan untuk selalu menjalin silaturahmi yang baik tanpa adanya permusuhan. Karena sesama muslim kan tidak boleh berdebat sebenarnya. Jadi apapun itu ya, semoga kedepannya kita semakin menjadi pribadi yang baik dan mencontohkan kepada generasi-generasi yang selanjutnya yang lebih baik untuk mengedukasi mereka semua
menjadi sesuatu pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, tanpa harus mengikuti jejak kita yang mungkin masih kurang baik. Dan mohon maaf kalau saya yang muda ini berkata agak mendahului seperti orang tua. Tapi apapun itu saya sangat menghormati dan saya sebenarnya sangat senang kenapa saya bisa hadir untuk mengikuti Zoom ataupun di Zoom lain, karena saya ingin selain bersilaturahmi juga ingin mencari sesuatu teman yang baru, untuk mencari ilmu yang baru, untuk membawa diri saya menuju perjalanan pulang. Dan semoga kedepannya kita bisa sama-sama semakin baik dengan hati yang tenang dan selalu istiqomah ya. Dan tetap bersahabat tanpa adanya saling merasa mementingkan ego. Ya, terima kasih Bang Ain, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih Pak Moe, mantap nih, bikin terharu nih. Oke, kita ke ini Humaira. Halo Humaira, apakah bisa terkoneksi? Nggak bisa ya. Oke, kita ke Bang Kismet ya. Bang Kismet, silakan Bang Kismet, closing. Halo Bang Kismet. Oke, terima kasih moderator pemain. Ini saya ada gangguan pula sebenarnya nih. Gimana ya? Ya mungkin nanti konsepnya nanti apakah kita diskusi hanya dengan logika by logika gitu kan, referensi gitu. Jadi biar lebih enak gitu. Nah, kalau referensi dengan logika akhirnya jadi debat kusir. Jadi mungkin ini pesan aja buat moderator biar lebih ini lagi, lebih cermat lagi untuk memformulasikan diskusi ini biar lebih efektif. Yang namanya logika dengan referensi kalau diadu ya bakal sampai sekian tahun pun akan selesai. Ya kan, kalau tidak logika dengan logika gitu, referensi dengan referensi. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf apabila ada mungkin perkataan saya kepada siapapun ya. Itu aja mungkin Bang Ain. Terima kasih Bang Ain telah diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Terima kasih Bang Ain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ke siapa nih? Bang Wong Fai Hung. Silahkan, Bang Wong. Halo? Tidur. Oh, udah tidur. Baik. Oke, kita langsung ke siapa? Gus Romli atau siapa? Atau Bang Afat? Gus Romli?
Baik, saya dulu kalau di sini Oke. belum ada. Closing, silakan. Jadi saya tadi kan menganalisa, bukan menjustice. Saya katakan dari awal, bisa jadi analisa saya juga salah. Mari kita analisa berdasarkan keilmuan masing-masing, dianalisa apa narasi saya. Ya, dianalisa begitu. Menurut kalau yang punya ilmu tentang ilmu fisika, coba dianalisa dari sisi fisika. Yang punya ilmu bahasa, dianalisa dari sisi bahasa. Jadi kita ini begini. Dulu itu ada pencipta mesin namanya Rudolf Diesel. Sekarang juga masih ada itu di mesin diesel. Ada kesamaan, yaitu dalam cara kerja mesin diesel dengan cara pengabutan. Tetapi bukan berarti yang sekarang tidak lebih bagus dari yang dahulu. Maksudnya, bukan saya mengatakan para penafsir itu seperti Ibnu Jalal, Ibnu Katsir itu salah atau buruk. Juga jangan. Tetapi ada kalanya tafsir itu disempurnakan lebih sempurna lagi oleh penafsir-penafsir berikutnya, menyempurnakan keterangan. Bukan menyembuhkan Qurannya, tapi menyempurnakan keterangan, keilmuannya. Sehingga adanya analisa-analisa, termasuk Ibnu Firnas juga karena menganalisa, Ibnu Sina juga karena menganalisa. Maka mendapat penemuan-penemuan baru dari hasil analisa itu. Sebenarnya tujuan saya seperti itu. Ya, jangan lantas kita menjustis ulama-ulama terdahulu. Kita ini belum apa-apa. Ya. Kalau kita katakan ulama-ulama terdahulu salah, kita ini hidup di sekarang di masa fitnah. Ya. Sedang mereka itu apakah Imam Syafi'i tidak bersultan? Apakah ini? Lihat sejarah mereka hidup di masa itu. Kalau kita mau menjustis mereka itu yang bercanda. Ya mungkin ada kesalahan di kita. Mungkin yang di satu sisi penafsir ini salah dalam konteks ini, tapi penafsir yang lain mungkin tidak. Sehingga dikolaborasikan, disempurnakan. Itulah tugas-tugas kita. Ya, menelaah afala tadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha. Kita mentadaburi Al-Qur'an, merujuk kepada ahli-ahlinya. Nah, bicara fisika kepada ahli fisika, bicara biologi kepada ahli biologi, bicara masalah bahasa bertanya kepada ahli bahasa. Maksud saya tadi seperti itu sebenarnya. Itu saja Bang Ain. Terima kasih. Kedepannya kita bisa lebih bagus ya. Amin. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, mungkin ke Bang Opo. Silakan. Ya, terima kasih. Ini cooling down ini, closing. Ya. Jadi yang pertama, kita tidak perlu sebenarnya sentimen. Kita nggak kenal. Saya nggak kenal siapa yang ada di sini. Yang di sini juga nggak kenal sama saya. Jadi apalah mau di sentimen kan. Kita kan lalu lintas ilmiah aja. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat, wajar. Tentu sudut pandang masing-masing ya pasti merasa benar. Kalau nggak benar, nggak mungkin dia pertahankan. Itu wajar. Tapi kan kalau dibilang saya tidak merujuk, ya aneh. Rujukan kan ada dua. Kalau saya berusaha merujuk ayatin bainatin. Nah, kalau tadi Romli berusaha merujuk dengan jalan lain. Ya benar jalan lain itu. Menurut jalan lain. Kan itu. Yang menyalahkan siapa? Tapi menurut sudut pandang Quran, kan saya tidak membilang jalan lain salah. Tapi menurut Quran, tidak ada yang dikatakan jalan lain itu al-haqqu mirobika. Jadi tidak dijamin. Bukan salah. Tentu ada benarnya. Tapi kan dia bukan mutlak. Nah, jadi jangan dipelesetkan saya menyalahkan jalan lain. Saya cuma mengatakan jalan lain tidak mutlak. Saya ambil contoh yang tadi. Istawa
disinonimkan dengan istaula. Sementara ayatin bainatin tentang istawa itu tidak ada istaula. Nah, yang ada tadi saya akui ada. Nah, kalau diterjemahkan sama Pak Alpat, istawa menyempurnakan. Masih ada satu pendekatan makna di situ, menyempurnakan dengan memproporsionalkan. Saya memproporsionalkan itu berdasarkan kamus Quran juga gitu. Kata proporsional itu, jadi bukan ngarang. Rujukannya ada, korpus Quran. Jadi dalam korpus Quran itu, kalau Pak Alfat menyempurnakan dengan memproporsionalkan sama. Sesuatu yang proporsional itu kan sempurna. Nah, contohnya dalam ayat 3822. Wah, dina ila sawa isirot. Nah, di situ karena Allah bersifat menyempurnakan, memproporsionalkan, maka wajar dia menjadikan disuruhnya kita itu untuk wahdina ila sawa isirot. Ya sawa isirot. Apa itu sawa isirot? Kan bisa proporsional, sirot yang proporsional, sirot yang sempurna. Bimbinglah kami, wahdina ila sawa. Sawa isirot ini kan terkait satu akar kata dengan istawa. Nah, begitu menjelaskannya ayatin bainatin. Rujukannya begitu. Itu yang saya pahami. Ya kalau cara menafsirkan Quran dengan cara itu salah, ya silakan bilang aja salah, enggak apa-apa. Tapi saya ini keyakinan saya gitu. Ya kalau ayat ini dengan ayat itu enggak dibilang enggak nyambung, ya silakan aja. Cuman saya mengatakan bisa dibuktikan dengan rujukan korpus Quran atau kamus Quran bahwa itu satu akar kata. Kan gitu. Jadi sekali lagi saya katakan, saya tidak menyalahkan Jalalain, tapi saya katakan Jalalain semua pendapatnya tidak mutlak. Ya kan sama kata Pak Alfat tadi. Ya tidak mutlak kan? Apalagi saya. Gitu. Jalalain tidak mutlak, apalagi saya. Gitu. Kan kita belajar, kan kita merujuk, gitu. Berusaha merujuk gitu, ayat-ayat. Saya hanya mengunggulkan, hanya mengutamakan ayatin bainatin. Makanya saya pun tidak menyebut nama saya siapa, karena nama saya itu tidak penting. Nggak penting nama saya itu. Wajah saya pun tidak penting. Jadi tidak perlu saya pamerkan itu. Tidak penting. Yang penting itu bagi saya ayatin bainatin. Bahwa Al-Quran itu memang ayat-ayatnya saling menjelaskan. Nah itu yang kita tampilkan. Bagaimana korelasinya, bagaimana konteksnya. Di dalam teks pasti ada konteks. Nah itu. Saya katakan kamus Quran itu sebagai sebuah rujukan untuk mempersoalkan satu istilah. Sebab apa? Percuma kita ngomong segerobak ayat-ayat kalau satu istilah aja nggak kelar gitu. Ayat-ayat yang menjelaskan satu istilah nggak kelar, percuma. Ya ujungnya nanti ya kembalikan masing-masing. Istawa mau diartikan menurut Jalalain memerintah, menurut Pak Alfat menyempurnakan, menurut kamus yang saya rujuk adalah memproporsionalkan. Ya terserah, ambil masing-masing. Kita hanya saling ini aja kan, berargumentasi sesuai dengan rujukan masing-masing. Ya nanti kan ujung-ujungnya kita tidak memaksakan silahkan masing-masing pegang gitu. Cuman saya hanya mengatakan Jalalain itu tidak diakui oleh Al-Quran namanya bahwa dia mutlak benar, kecuali Rasulullah ya. Itu saja, bukan menyalahkan, jangan dibilang menyalahkan. Lari nanti. Intinya terakhir ya. Ya intinya ya anggaplah ini sebuah dinamika. Saya pun bisa ngomong secara normatif, bisa. Manis-manis saya berbicara bisa. Tapi gak hidup diskusi itu kalau seperti itu. Ya ujung-ujungnya kan kita gak perlu juga. Kamu bodoh, aku tolol, kamu bodoh. Gak perlu. Yang penting saya mengatakan bahwa kita ini sama-sama belajar. Dan sama-sama ya menampilkan atau menggelar hasil pelajaran. Persoalan disetujui gak setuju ya bodoh amat gitu kan gitu. Biarin aja gitu. Gak perlu, kamu tolol gitu, gak usah. Yang penting saya mengatakan al-haqqu min rabbika. Dan itu aja, selain itu tidak ada jaminan. Ya kalau Rasul suatu hasanah, dah. Ya terima kasih lah kalau kata-kata saya ada yang menyinggung, ya saya mohon maaf. Tapi sama sekali saya nggak berkepentingan membuat orang lain itu sakit hati, tidak ada kepentingan. Dan saya tidak ada sakit hati ya, ingat. Saya sudah kebal kalau soal-soal begini, nggak sakit hati. Jadi
kayak samudra aja kita jiwa kita, ditumpahi kotoran pun tetap asin samudra itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Gus Romli. Silakan, Gus Romli. Ya, matur suwun Bapak Direktur dan Moderator yang sangat-sangat bijaksana. Kira. Selalu ketawa ini Gus Romli. Saya sebetulnya tidak seperti tadi karena saya tadi nyamar sebagai orang emosi. Jadi sebenarnya saya juga mohon maaf pada yang terhormat Abah Opo ya, juga terhadap Abah Yai Alfa, Gus Wong Fei Hong, Gus Abang Kismet, ini senior saya juga, moderator, direktur, yang lain-lain yang lupa saya sebutkan. Begini, yang pertama bahwa memang ketika kita berdiskusi itu seharusnya pertama harus berdasarkan referensi sehingga kita tidak terancam oleh hadis sahih apalagi berbicara tentang Al-Quran dan Al-Sunnah. Terus yang kedua, dengan referensi itu juga kita harus fokus mana sebetulnya yang disebut kebenaran itu dari Tuhan, gitu loh. Jadi jangan mengkaitkan sesuatu yang tidak terkait dengan fokus bahasan. Benar semuanya dari Tuhan, tidak pernah ragu. Tetapi bukan itu persoalannya. Ini tentang arsy. Yang ketiga, bahwa ketika berbicara tentang arsy, apakah istilah itu istaula, apakah itu yang lain, itu harus berdasarkan referensi masing-masing. Tetapi yang jelas dari hadis juga ya, dan dari kitab tafsir. Jangan dianggap bahwa kitab tafsir murni karangan para mufassir, tidak. Misalnya tentang sesuatu hal itu mesti kitab tafsir berdasarkan hadis begitu loh. Jadi berdasarkan hadis dan kitab tafsir yang sudah kita bahas tadi, arsy itu adalah ciptaan, bahkan merupakan makhluk yang terbesar. Itu yang ketiga. Yang keempat begini, penghormatan kita kepada ahlul ilm itu adalah harus menempatkan kita sebagai orang awam. Memang betul sekarang ini pintu ijtihad masih terbuka, tetapi untuk menjadi ijtihad apalagi mujtahid mutlak, sangat-sangat hampir tidak bisa. Memang betul dalam 100 tahun Allah menurunkan seorang mujtahid, tetapi yakinlah bahwa mujtahid tiap 100 tahun itu bukan kita. Itu yang ketiga. Yang kelima begini, ada suatu hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah wala yatamatsalu syaitanu bi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nomor hadis 6478, oleh Muslim dengan nomor hadis 42107, oleh Abu Dawud 4639, Ibnu Majah 3890, oleh Ahmad bin Hanbal 3608. Barang siapa melihatku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, maka orang yang melihat itu akan pasti menjumpaiku dalam keadaan terjaga, bukan tertidur loh. Karena apa? Karena setan tidak akan dapat memerankan aku. Itu hadisnya sangat-sangat sahih, bahkan mutawatir. Nah, jadi menurut kitab Al-Mizanul Kubro karangan seorang wali besar yang sering berjumpa dengan baginda Nabi dalam keadaan terjaga, nama kitabnya Al-Mizanul Kubro juz 1 halaman 33, menyebutkan bahwa sebenarnya para imam madhab yang 4 itu ya, itu dalam menentukan hadis-hadis dan hukum-hukum dikonsultasikan kepada baginda Nabi secara terjaga, ya qobatan laman-aman wa musyafahatan. Jadi dalam keadaan terjaga, tidak bermimpi dan berdialog. Oh ini baginda Nabi bagaimana? Oh itu diputuskan melalui jadi hukum gitu loh. Dan itu artinya bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika berkata tentang ini sudah
dalam keadaan terjaga berdialog langsung dengan baginda Nabi sekitar 70-an kali. Misalnya ini, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wajtama'tu bihi yaqubatan naifan wa sab'ina marratan. Dalam kitab Al-Fathur Rabbani halaman 12, dalam Bughyatul Mustafid halaman 215, juga dalam Al-Mizan Kubro tadi juz 1 halaman 44. Jadi begini, sesungguhnya aku Jalaluddin Asyuti sudah berkumpul ya bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini, sampai saat beliau ngendiko itu sebanyak 70-an kali dalam keadaan yaqobatan lama-naman wa musyafahatan, dalam keadaan terjaga begini, tidak dalam tertidur dan berdialog langsung. Bahkan ya di dalam kitab, sebentar ini terakhir nih, di dalam kitab apa ini, Al-Jaisyul Kafil halaman 43 itu disebutkan begini, Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Az-Zawawi juga menyatakan tariqana an-nuksira minas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam hatta nasira min julasaihi wa nashabahu yaqobatan mithla ashabihi wa nas'alahu an umuri dinina wa anil ahadith allati mana ini allati da'afaha al-huffadhu indana wa na'malu biqaulihi fiha. Jadi begini, thariqah kami, katanya Syekh Ahmad Zawawi ya, adalah dengan memperbanyak membaca sholawat terhadap baginda Rasulullah SAW sampai kami menjadi sebagian dari teman-teman duduk atau pengajian beliau, sampai kami dapat bersahabat dengan beliau di waktu jaga, bukan mimpi, dan berdialog langsung sebagaimana para sahabat beliau zaman dulu. Kami dapat menanyakan segala macam masalah tentang agama dan hadis-hadis yang dinyatakan dhaif ya oleh para ahli hadis, lalu kami mengamalkan fatwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah itu. Bahkan Syekh Abul Abbas Al-Mursi mengatakan li arba'una sanatan ma hujibtu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin walau hujiba anni tarfata ainin ma adattu nafsi min jumlatil muslimin. Ini termaktub dalam Mizanul Kubro juz 1 halaman 44, juga di dalam Al-Jaisyul Kafil halaman 43. Artinya begini, saya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Imam siapa ini? Syed Asyadili, Syed Ahmad Ali Az-Zadili, ini gurunya, salah satu gurunya. Ngendiko begini, saya Syekh Abul Abbas Al-Mursi sudah 40 tahun ya bersama baginda Rasulullah SAW, tidak pernah hilang dariku walau sekejap mata pun. Kalau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya merinding ini. Kalau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hilang dari aku, Syekh Abul Abbas Al-Mursi, sekejap mata saja, maka diriku tidak dapat aku golongkan dalam golongan kaum muslimin. Dan tentang wali terbesar di sepanjang zaman, yaitu Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu ma'alu, itu sejak puluhan tahun sudah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Nah, itulah membuktikan para wali ya, para siddiqin berjumpa dengan Nabi dalam keadaan yaqubatan lama-naman wa musyafahatan, dalam keadaan terjaga, tidak bermimpi dan berdialog langsung. Itu saya dasarnya dari kitab-kitab yang sudah muktabar, yang sudah kuat. Demikian juga terima kasih, mohon izin, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kita ke Pak Adib. Silakan Pak Adib, setelah closing. Pak Adib. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Silakan Pak Adib. Jadi terima kasih diberi kesempatan untuk closing. Alhamdulillah, jadi kita bisa berdiskusi. Cuman
saya masih merasa bersalah ya, karena diskusinya itu sebetulnya cukup baik, cuman ada beberapa teman yang sampai tersulut emosinya, sehingga kata-katanya yang sebetulnya dalam diskusi kurang bermanfaat ya, sehingga justru mengurangi kualitas keilmuannya. Jadi, dan saya juga ingin ingin diskusi seperti ini berlanjut, tapi tentu saja dengan Mas moderator lebih lebih bijak lagi, misalnya di dalam pembagian waktu, dan kemudian sebagai wasit ketika ada yang offset memang kerja moderator berat ya, karena pemainnya pemain kelas dunia semua kalibernya, termasuk, tapi saya anggap partisipan yang kayaknya diem hanya mau monitor, tapi ternyata menurut saya lebih hebat dari yang kita yang ngomong gitu. Termasuk Mas siapa tadi yang anak muda itu tadi, Bang Omai. saya apresiasi sekali, karena katanya yang diam itu suatu saat dijadikan narasumber itu perlu. Jangan jangan kita terus yang diperas disuruh ngomong gitu, sehingga kadang-kadang kalau terpaksa kita itu kan ngomong sesuatu yang baterainya sudah habis, jadi ngibul gitu. Jadi ngibul, dongeng kesana kemari, tahayul kita keluar gitu. Nah, itu dari saya, jadi terima kasih, sehingga suatu saat nanti kita kalau ada diskusi, ya itu tadi moderatornya lebih bijaksana gitu. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan semua, para pembelajar. Terus terang, saya secara personal memang dalam membawakan ini kekurangan. Karena sebenarnya ini tugasnya Bang Rahman ini sebenarnya. Tapi karena beliau ada halangan, ya mungkin saya sebisa kemampuan saya lah untuk. Enggak bagus, menurut saya sangat bagus kok. Sangat bagus. Bar excellent, mumtaz. Terima kasih. Oke, saya berharap ya untuk di kemudian hari nanti bisa menghadirkan kawan-kawan yang hebat dalam hal berdiskusi ini ya. Banyak wawasan dari kedua belah pihak, dari siapapun, banyak sekali ilmu yang bisa saya tangkap, bisa saya renungkan, bahan renungan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Mungkin bagi yang menonton di YouTube juga seperti itu, mudah-mudahan mampu tercerahkan ya. Terlepas dari perbedaan pendapat ya, itu biasa seperti itu. Oke, dalam kali ini saya cukupkan ya. Mari kita bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.